bagaimana cara mengimpor data. Pertama-tama, kita harus menyediakan sebuah file di dokumen. Nah, di sini saya sudah ada filenya yang saya berikan nama TBK Excel. Di dalam TBK Excel ini, saya juga sudah memberikan beberapa dokumen di dalamnya. Yang pertama ada data, kedua impor, ketiga manajemen, dan yang keempat analisis. Tapi di sini kita memakai yang dokumen yang kedua, yaitu yang impor. Nah, selanjutnya itu setelah kita membuat beberapa dokumen di dalam file tersebut, kita buka Excel baru. Lalu kita buka Excel baru. Excel baru ya, teman-teman. Kita buka Excel baru. Di mana Excel ini kosong ya, teman-teman. Kosong dan kita ingin memasukkan data untuk di Excel yang kosong tersebut, teman-teman. Caranya yaitu langkah selanjutnya ialah simpan file yang kosong ini ke dalam dokumen yang sudah saya sediakan sebelumnya. Diimpor, lalu saya sudah membuat dokumen khususnya yaitu dengan nama get castrike. Nah, di sini kita masukin namanya get castrike. Oke, teman-teman. Teman-teman, supaya kita nggak usah lama-lama untuk nulis ya, teman-teman. Nah, ini kita delete aja karena bakal ada dua file itu akan mempersulit kita. Gitu. Kita save, yes, save ya. Lalu setelah kita sudah memberikan nama kepada salah satu Microsoft Excel ini, langkah selanjutnya ialah kita mengimpor datanya ya, teman-teman. Caranya yaitu tetap di tampilan Excel, lalu ke data, dan ke from access, teman-teman. From access. Nah, kita harus cari yang namanya itu adalah file yang sudah kita download sebelumnya. Saya di sini sudah ngedownload file yang harus kita ambil gitu, teman-teman. Ini saya sudah ada, lalu kita open. Nah, di sini ada yang namanya itu selectable. Nah, kita bisa milih customer atau reservable. Tapi di sini saya ingin menggunakan data reservable, yaitu kita oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya import data. Select how you want to view this data in your workbook. Di sini ada pilihannya, ada table, ada pivot table report, ada pivot chart, and pivot table report. Nah, untuk data supaya tabelnya rapih, maka kita menggunakan table aja, teman-teman. Jangan pivot table report, teman-teman. Nanti datanya itu berantakan sekali, teman-teman. Nah, untuk pilihan yang where do you want to put to put to put the data, itu kita mau taruh di mana, teman-teman? Kalau kita memilih exiting worksheet itu adalah hanya satu kolom yang tersedia seperti yang ini ya, teman-teman ya. Ini yang ini, teman-teman itu ya. Maka kita pilih yang new worksheet. Oke, teman-teman. Kita okein. Nah, beginilah tampilannya, teman-teman. Yang data yang kita sudah ambil di form akses tersebut ya, teman-teman. Setelah itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin mencari, teman-teman.
ingin mencari yang namanya itu adalah ini teman-teman ya, teman-teman saya ingin mencari ini. Nah, cari ini, yang jumlah baris data, jumlah quantity-nya, total amount, total quantity-nya, itu kita yang harus cari, teman-teman. Oke, teman-teman. Langkah lanjutnya itu adalah mencari jumlah dan total yang harus kita cari, teman-teman, dengan rumus ya, dengan berbagai rumus ya, teman-teman. Untuk mencari jumlah baris data sendiri ialah rumusnya sama dengan count, count ya teman-teman, jangan pakai sum ya. Count, mana count-nya teman-teman ya. Nah, untuk mencari baris data jumlahnya itu ada berapa ya teman-teman? Kita kan nggak tahu ya ada berapa jumlahnya. Lalu kita sama dengan rumus count di dalam kurungnya yaitu amount-nya. Supaya kita bisa tahu baris datanya ada berapa ya teman-teman. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, berarti jumlah baris data dari si table tersebut ada 30 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus mencari jumlah quantity. Bagaimana sih teman-teman rumusnya itu? Rumusnya itu kan sebelumnya itu kalau jumlah baris data itu kan count-nya ya. Nah, kalau ini ditambahin if ya teman-teman. Jadi count if. Rumusnya sama dengan count if ya teman-teman. Nah, count if. Mana nih count if? Nah, ini count if. Kuantitinya, kita mencari count if. Quantity dibagi dengan A. Ya, karena kita mau nyari quantity A. Nah, untuk membaginya itu kalian bisa pakai koma, titik dua, titik A, titik koma itu bebas ya teman-teman. Karena setiap Excel itu beda-beda pastinya ya. Sesuaikan dengan Excel kalian masing-masing. Tanda petik A. Sorry teman-teman, ini kayaknya ada ya. Nah, sorry. Nah, petik ya. Lalu A, tanda kutip, ditutup kurungin, enter. Oke, ada yang salah sepertinya. Bentar. Baik ya teman-teman. Sepertinya ada yang salah ya. Sebelumnya pakai koma sepertinya. Kita ulang ya, ulang. Ini kayaknya agak ada yang salah ya, ada yang salah. Kita sama dengan count if. Kita ulang ya, count if. Lalu kuantitinya, oke, dibagi dengan A. A-nya itu jangan lupa ditanda ketikin ya teman-teman. Oh, saya tahu kenapa bisa nol itu karena kuantitinya itu uh, masih berupa angka, belum huruf teman-teman. Jadi di sini kita bisa tahu ya,
supaya kita bisa menghasilkan nominal, itu adalah si kuantitinya itu harus diubah, teman-teman. Jadi, nih sesuai dengan ini ya, abzat ya. Kalau untuk 2 itu B, sesuaikan yang udah ada di sini ya, teman-teman, yang ada di keterangan berikut ini. Yang ini nih yang ini ya, yang ini. Ya. Ini kita ubah dulu supaya bisa dihitung ternyata, teman-teman. Saya lupa untuk mengganti. Nah, saya ganti dulu ya angka-angka ini dengan huruf abzat. Ternyata saya salah tadi. Pantasan aja hasilnya 0 ya. Salah ternyata. Dan belum kita ganti, belum ada yang kita ubah. Nah, oke ini udah ya teman-teman ya. Nah, berubah bukan teman-teman hasilnya. Nah, ini sama teman-teman, kita tarik aja sampai bawah ya. Tapi kita ganti di di tanda petiknya itu kita ganti dengan huruf yang diketahui, yang kita ingin cari gitu. Ini B, hurufnya B ya teman-teman. Lalu ini C. Nah, C, ini D, E, F. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Udah ya kan? Udah ada nilainya, jumlahnya ada berapa. Untuk satuannya sendiri kita pakai rupiah saja ya teman-teman, supaya kita bisa tahu bacanya seperti apa. Oke teman-teman, lanjut untuk ke total amount-nya ya teman-teman. Sekali lagi untuk diingatkan untuk semuanya nih ya yang dengerin, yang supaya lebih mudah kita menghitung di bagian keterangan tersebut yang ada di tabel itu untuk mencari apa-apanya. Ini harus diingatkan kembali bahwa untuk mencari jumlah jumlah baris data itu memakai rumus count ya teman-teman, count. Dan untuk mencari jumlah quantity itu adalah rumusnya count if ya teman-teman, count if. Tetapi harus dibagi dengan huruf quantity yang tersedia ya teman-teman gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau udah ngerti, kita lanjut ke total amount ya teman-teman. Nah, untuk total amount ini kita pakai sum saja ya teman-teman, sum. Sum. Nah, sum. Nah, sum. Nah, sum dari total amount. Amount. Kita ambilnya di amount ya. Ini. Nah, teman-teman. Udah kan teman-teman? Udah ada hasilnya. Lebih mudah kan jika kita mengerjakan di Excel itu, karena di Excel itu sudah ada namanya formula formula rumus-rumus yang lebih mudah untuk kita menghitung itu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya adalah rumus untuk mencari total kuantitinya. Ayo, kuantitinya dengan apa teman-teman? Nah, kalau di total amount-nya kita pakai sum, maka di total kuantitinya ini kita memakai namanya sum if. Pakai sum if. Oke? Ingat-ingat ya teman-teman. Sum if. Oke, sama dengan sum if. Nah, ini sum if quantity dibagi dengan A-nya, karena kita mau mencari A ya, quantity A ya. Quantity A, lalu dibagi dengan
dibagi dengan amount-nya. Amount-nya. Nah, ini ya teman-teman ya, amount-nya. Oke, tinggal enter. Nah, udah dapet ya teman-teman? Dapatnya berapa? Nah, untuk kita tahu dapatnya berapa, kita pakai rupiah saja satuannya ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nih, total quantity selanjutnya ini sama seperti cara yang A itu ya. Tinggal kita tarik aja nih teman-teman. Tapi kita ganti nih yang ditanda petik ini karena yang dicari bukan A, melainkan B, C, D, E, F, A, dan L. Ya, teman-temannya semuanya ya. Oke, sekarang udah pada ngerti dong, ngerti ya. Dan sini coba kita pakai yang nomor berapa ya? Kita pakai ini tuh ya teman-teman, min ya min. Pakai min ya teman-teman. Supaya kita tahu bahwa bahwa kita bisa mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam tersebut ya teman-teman. Kita pakai ini aja kali ya. Di nomor 27 teman-teman. Kita kasih min teman-teman. Min. Min. Bolehlah di nomor 20 bisa. Di nomor berapa? Misalkan. Kita kasihlah di nomor 17 lah ya guys ya. Ya teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa. Kalau nggak mau di nomor yang tadi. Karena kebanyakan mungkin ya. Karena ya, nah, karena mungkin di nomor 27 ini kita nggak usah lah ya, karena kejauhan. Kita nyari yang nggak jauh-jauh banget. Nah, di nomor 17 nih. Di nomor 17 ini. Caranya untuk mengetahui ada di mana kesalahan penghitungannya itu, caranya begini teman-teman. Caranya ialah kita masih tetap di Excel, lalu kita buka data, ya di pilihan ini yang di atas ini ada data, lalu kita klik data validasi teman-teman. Nah ini data validasi, kita setting ya teman-teman. Untuk allow-nya ini adalah whole number, untuk datanya sendiri adalah cat creator den, dan untuk minimumnya itu nggak ada ya teman-teman. Nah, jangan lupa nih teman-teman, ignore blank ini harus dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan mungkin akan lebih sulit kita untuk mengetahuinya. Oke, kita oke. Lalu kita ke sini. Selanjutnya kita mau tahu cara di mana kesalahan itu ada ya teman-teman. Nah, caranya itu ada di situ ya. Harusnya ini semuanya diginiin ya. Supaya kita bisa tahu di mana total-total kesalahan tersebut ya seharusnya ya. Coba kalau kita cari tahu totalnya ada berapa yang kesalahannya. Lalu kita lihat di sini. Oh, saya ngerti teman-teman. No ya teman-teman ya, no. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman kalau kalian mau mencari namanya kesalahan-kesalahan yang ada di dalam data tersebut ya. Karena kita nggak tahu ya teman-teman ya, data itu yang salah itu yang mana. Ini kan karena ada min ya teman-teman, itu nggak mungkin itu benar, gitu. Pasti ada yang salah. Coba kita cek ya teman-teman. Kita pakai validasi data validasi. Nih ya, ignore masih nyala.
lalu kita klik oke, lalu kita klik data validasi lagi. Kita cek apakah dia invalid atau valid. Kalau yang ada negatifnya. Oh, negatif ternyata ya. Itu adalah suatu kesalahan data, teman-teman. Itu. Jadi ada yang kesalahan-kesalahan yang dimana harusnya itu nggak valid ya, teman-teman. Tapi tetap aja. Oke teman-teman, cuman sampai sini aja yang bisa saya jelaskan. Pokoknya kalian kalau pengen mencari suatu kesalahan data, kesalahan pada sebuah data, itu kalian bisa pakai namanya critical invalid data. Tapi sebelumnya kita harus data validation dulu. Kita harus cari dulu data yang benar-benar kita cari itu merupakan sebuah kesalahan atau tidak ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa diingat-ingat lagi rumus-rumusnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lalu bagaimana cara mencarinya seperti apa. Semoga dengan tutorial ini kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah penjelasan terhadap saya. Mohon dimaafkan sekali lagi ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Saya undur diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.